Selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini di minggu pertama di bulan Mei kita masih berkesempatan untuk berbakti kepada Tuhan walaupun masih harus di rumah masing-masing. Namun tentunya itu tidak akan mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan dan kecintaan kita kepada Tuhan. Sebelum lebih jauh, mari kita masuk dalam doa. Bapa Sorgawi, kami datang kepadamu, bersyukur kepadamu yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk boleh berbakti kepada Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di rumah kami, Engkau memberkati kebaktian yang kami lakukan, dan biarlah hanya Engkau yang dipuji-puji dan dimuliakan. Sebentar kami renungkan firman-Mu, mari Tuhan Engkau sendiri memberkati. Terutama hamba-Mu ini, sembunyikanlah dia jauh di belakang salib-Mu, biar Tuhan sendiri yang nampak, Tuhan yang mengajar kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekali lagi, selamat pagi saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar semua? Puji Tuhan. Saya percaya saudara semuanya sehat, amin. Saudara-saudara, setelah lebih banyak di rumah dan mengurangi aktivitas, apakah saudara tambah gemuk atau tambah kurus atau biasa-biasa saja? Bagaimana kondisi saudara? Yang penting saudara sehat. Bosan memang saudara, tapi tidak apa-apa, semua ada waktunya. Daripada terlalu jadi pikiran, lebih baik nikmati aja, dan sementara itu teruslah membangun relasi yang semakin intim dengan Tuhan. Saudara, barangkali itu makna dari kata lockdown. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, apa itu lockdown? Ada orang yang menuliskannya demikian. Lockdown artinya lock your door, come to Father in heaven, and kneels down. It's time to pray. Artinya kira-kira begini, kunci pintumu, datanglah kepada Bapa di sorga, saatnya berdoa. Nah, itu yang saya katakan saudara, mari bangun relasi kita yang semakin intim dengan Tuhan. Oke? Tuhan Yesus berkati. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 27. Apa yang dikatakan Yohanes 14 ayat 27? Nah, saudara mungkin bisa membuka Alkitab saudara, sementara saya bacakan bagi saudara sekalian. Firman Tuhan berkata demikian, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, apa itu damai sejahtera? Jika kita melihat pengertian umumnya, damai sejahtera adalah suatu keadaan yang baik, utuh, sehat walafiat, selamat, tidak ada kekhawatiran, tentram dan beruntung. Dan seringkali juga damai sejahtera berarti cukup sandang, pangan, dan papan, serta aman. Artinya tidak ada peperangan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, damai sejahtera yang seperti ini itu dapat bersifat global dan personal. Nah, saudara, umumnya manusia merasa sudah memiliki damai sejahtera pada saat ia telah mencapai tujuannya. Mungkin itu adalah suatu kesuksesan atau pencapaian-pencapaian yang bersifat materi lainnya. Damai sejahtera yang demikianlah yang ditawarkan dunia. Seandainya kita merujuk pada pengertian di atas, maka sepertinya damai sejahtera saat ini menjadi barang langka. Kenapa saudara? Karena sulit ditemukan.
Kalau dikatakan tidak ada kekhawatiran, hampir semua orang sedang khawatir, ya. Keadaannya baikkah sekarang? Mungkin banyak orang berkata, oh ini keadaan yang tidak baik. Nah saudara-saudara yang saya kasihi, ada banyak orang kehilangan damai sejahtera. Betapa tidak, mereka mencoba mencari dan membelinya dengan uang. Apakah mereka mendapatkannya? Saudara-saudara yang saya kasihi, ada trading topik sekarang ini. Apa itu saudara? Virus corona. Beberapa bulan ini di seluruh dunia yang bicarakan adalah virus corona. Semuanya saudara, peperangan berhenti, apapun jadi berhenti. Tapi orang semua sibuk dengan virus corona dan itu menjadi trending topik. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita masih ingat, saat kita mau membeli masker, saudara tahu satu saat masker hilang dari pasaran. Dan kalau ada, harganya selangit. Kita mau beli hand sanitizer, juga habis. Kita mau beli tisu basah antibakterian, kosong. Saudara-saudara yang saya kasih, kita coba mencari untuk membeli vitamin C yang bermerek, dari yang bermerek sampai yang biasa-biasa, yang cair maupun yang tablet atau kaplet. Pramuniaganya berkata, maaf, masih dalam pengiriman, masih OTW saudara. Dan entah apa lagi, mungkin kita bisa inventarisir, begitu banyak hal-hal yang lainnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sewaktu kita tidak mendapatkan apa yang kita cari, kira-kira kita khawatir nggak? Kita cemas, dan jika kita khawatir, kita cemas, apakah masih ada damai sejahtera? Saudara-saudara yang kekasih, merebaknya virus corona membuktikan kepada kita bahwa kesuksesan, kekayaan, pendidikan yang tinggi, dan kedudukan atau pangkat tidak dapat memberikan damai sejahtera kepada manusia, kepada kita semua. Hari-hari ini banyak orang hidup dalam kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan yang amat sangat. Tetapi puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak baik ini, firman Tuhan datang untuk kita semua. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Kembali kita bertanya, damai sejahtera seperti apa yang Tuhan Yesus tinggalkan, yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Saudara, ini adalah damai sejahtera yang sejati, damai sejahtera yang sesungguhnya, damai sejahtera yang tidak seperti dunia tawarkan kepada kita. Damai sejahtera ini adalah damai sejahtera yang tidak dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun. Karena damai sejahtera yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah damai sejahtera yang meliputi 4 dimensi. Saudara, dimensi yang pertama adalah damai sejahtera. Damai sejahtera karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui kematiannya di kayu salib dan melalui kebangkitannya. Ia telah menyelesaikan dosa-dosa kita. Dimensi kedua adalah damai sejahtera karena kita dapat berdamai dengan diri kita sendiri. Dimensi yang ketiga adalah damai sejahtera karena kita berdamai dengan sesama kita. Dan yang keempat, damai sejahtera karena kita berdamai dengan alam ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau katakan, masalah manusia yang terbesar adalah dosa, bukan COVID-19. Tanpa penyelesaian dosa, tidak mungkin akan ada damai sejahtera. Karena dosa akan membawa manusia ke neraka. Apakah di neraka ada damai sejahtera? Tidak mungkin, bukan? Dosa akan terus berlawanan dengan hati nurani kita. Ada peperangan dalam batin kita.
Dalam kondisi ini, apakah ada damai sejahtera? Dosa juga membawa perpecahan dan pertikaian dengan sesama, musuh di mana-mana. Mungkinkah ada damai sejahtera? Tidak ada. Demikian juga sesungguhnya terhadap alam ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi betapa pentingnya damai sejahtera yang Tuhan Yesus tinggalkan dan berikan kepada kita. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus berbicara damai sejahtera kepada murid-muridnya, ini adalah satu waktu di mana setelah perjamuan terakhir dan dalam perjalanan menuju ke Taman Getsemani. Dalam situasi itu sesungguhnya Tuhan Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, yakni penganiayaan sampai dengan penyaliban yang membawa kematiannya. Kemudian kebangkitan Tuhan Yesus dan juga kedatangan Roh Kudus. Jadi dalam kondisi yang demikian Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Tuhan Yesus tidak berkata, "Nanti ku berikan." Tidak, tetapi Tuhan Yesus berkata, "Ku tinggalkan." Dan ditegaskannya lagi, "Ku berikan." Itu artinya damai sejahtera sudah ada, damai sejahtera sudah tersedia. Sekarang tinggal kita mau meraihnya, mau mengambilnya atau tidak. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan mengalami banyak kesulitan. Dan itu sudah terbukti dalam pelayanan murid-murid. Demikian juga orang-orang percaya dari zaman ke zaman sampai pada zaman kita sekarang ini. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Selanjutnya Tuhan Yesus memberi jaminan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua, bahwa semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tercatat dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Dan Tuhan Yesus membuktikan itu. Ia bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan Tuhan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dalam Yohanes pasal 20 ayat 12, kemudian diulangi lagi oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-26, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara-saudara yang kekasih, itulah sebabnya orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus dimampukan untuk dapat mengaktualisasikan diri mereka walaupun ada dalam kesulitan, bahkan penderitaan dan penganiayaan sekalipun. Mereka tetap memiliki damai sejahtera, bahkan sampai ancaman hukuman mati yang mengerikan pun tidak dapat menggoyahkan mereka. Seperti yang tercatat di Alkitab, baik nabi-nabi maupun para rasul dan murid-murid lainnya. Bahkan dari zaman ke zaman, banyak sekali para martir yang tetap memilih untuk memuliakan Tuhan Allahnya, walaupun harus mati. Misalnya John Huss, seorang pemikir dan reformator yang lahir di Bohemia, Husenik, Ceko, tahun 1369 sampai tahun 1415. John Huss diikat di sebuah tiang dan dibakar hidup-hidup karena mempertahankan kebenaran. Saat dibakar, ia terus menyanyi memuji Tuhan. Ia mati dengan damai pada tanggal 6 Juli 1415 di Konstanz, Jerman. Kita bertanya, kok bisa? Saudara, itu yang kayak katakan tadi, orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus dimampukan oleh Tuhan
untuk mengaktualisasikan diri mereka. Walaupun ada dalam kesulitan besar, ada dalam penderitaan, ada dalam penganiayaan, bahkan ancaman hukuman mati sekalipun. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, satu lagi martir pada abad-abad awal, ia bernama Polikarpus dari Smyrna. Polikarpus mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus yang ia layani. Sebenarnya Polikarpus punya kesempatan untuk melarikan diri, tetapi ia memilih untuk tinggal di tempat dengan tekad yang kuat dan percaya bahwa kehendak Tuhan pasti terjadi. Saudara, di luar dugaan, Polikarpus menerima polisi-polisi yang akan menangkapnya seperti tamunya. Ia menjamu mereka makan dan minta izin kepada mereka untuk berdoa selama 1 jam. Dan Polikarpus berdoa selama 2 jam. Para polisi merasa sedih harus menangkap Polikarpus dan mereka berkata, apa sih salahnya menyebut Kaisar sebagai Tuhan? Kurios. Dan mempersembahkan bakaran kemenyan untuknya, maksudnya untuk Kaisar. Tetapi dengan tenang Polikarpus menolaknya. Sesampai di Roma, sang gubernur juga yang mengadilinya juga mencari jalan untuk membebaskan Polikarpus. Dan sang gubernur ini membujuknya, angkatlah sumpah dan saya akan membebaskanmu. Hujatlah Kristusmu. Polikarpus berdiri dengan tegar dan ia mengatakan, selama 86 tahun aku telah mengabdi dan melayani Kristus Tuhanku. Ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat menghujat Kristusku yang telah menyelamatkan aku? Kemudian ia pun dihukum mati dengan diikat di sebuah tiang lalu dibakar hidup-hidup. Saudara-saudari yang kekasih, hari-hari ini kita memang sedang menghadapi satu situasi kondisi yang tidak baik karena COVID-19. Namun jika dibandingkan dengan apa yang dihadapi dan dialami oleh para nabi, oleh para rasul, murid-murid lainnya, bahkan orang-orang percaya dari zaman ke zaman seperti John Huss dan Polikarpus, bahkan yang terhebat Tuhan kita Yesus Kristus, rasa-rasanya situasi kita masih sangat jauh karena bukan pertentangan iman secara langsung. Saya mengerti saudara-saudari mengalami banyak kehilangan karena wabah virus corona ini. Kehilangan kesempatan untuk berbisnis, kehilangan pekerjaan, yang berarti kehilangan penghasilan, dan mungkin masih banyak kehilangan lainnya, baik yang material maupun non-material. Lalu, apakah semua ini membuat saudara-saudari kehilangan damai sejahtera? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu menyimak kembali apa yang dikatakan Polikarpus. Selama 86 tahun, Kristus Tuhanku tidak pernah menyakiti aku. Artinya, Kristus Tuhan tak pernah mengecewakan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Saudara, setelah bertahun-tahun dari kita yang tidak punya apa-apa, hanya orang biasa-biasa, dan lebih-lebih lagi sebagai calon penghuni neraka. Namun Tuhan Yesus dengan penuh kasih mengangkat kita sampai dengan posisi dan keberadaan kita seperti sekarang ini. Dan lebih daripada itu, menganugerahkan keselamatan kekal untuk kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib dan kebangkitannya yang ajaib. Lalu sekarang kita kehilangan, kita merugi. Apakah kita harus kecewa dan kehilangan damai sejahtera? Coba renungkan, saudara. Renungkan dengan baik. Kita perlu belajar juga seperti apa yang dialami oleh Ayub. Ayub kehilangan segala-galanya.
Semua yang dia punya habis. Kesaksian Alkitab kita bisa baca di dalam kitab Ayub. Dan di dalam Ayub pasal 2 ayat 10b, Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara-saudara, ini perlu kita renungkan bersama-sama. Kemudian Nabi Habakuk dalam situasi yang sangat tidak enak, Nabi Habakuk juga belajar untuk berkata sebagaimana yang tercatat di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Nabi Habakuk mengalami suatu pembaharuan dalam dirinya, dan dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Perhatikan 18 berkata apa? Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, luar biasa. Setiap orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan mampukan untuk mengaktualisasikan diri mereka. Damai sejahtera tetap ada dalam mereka, karena damai sejahtera itu tidak terpengaruh, tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Saudara-saudara, saya berharap kita semua bisa tetap semangat menjalani kehidupan ini dan senantiasa bersandar pada Tuhan dengan mata yang tertuju kepadanya. Kita memang tidak tahu kapan wabah ini akan berakhir, dan setelah wabah ini berakhir, berapa lama recovery ekonomi akan berlangsung. Tetapi satu hal yang pasti, hanya satu hal yang pasti, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya berdoa bagi saudara semua, seperti apa yang firman Tuhan katakan kepada Rasul Paulus, yang dituliskan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Apa kata firman Tuhan di sini? Mungkin ada sebagian saudara yang sudah hafal. Tapi ayat ini berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk firman yang sudah disampaikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau yang Maha Tahu, Engkau mengerti kondisi kami dari kekal sampai kekal. Tuhan tahu situasi-situasi yang akan terjadi. Tuhan, terima kasih Engkau melihat kami saat ini. Engkau mengawasi kami semua, dan Engkau tahu persis apa yang sedang kami alami. Dan Tuhan datang dengan firman yang luar biasa. Tuhan berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Tuhan, terima kasih. Engkau menginginkan setiap kami untuk tidak gelisah dan gentar hati menghadapi apapun, menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Biarlah firman-Mu Engkau sempurnakan, materaikan dalam hati pikiran setiap kami.
Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang punya firman, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.